Inilah momen Supriyani tiba di SDN 4 Baito, Konawe Selatan untuk kembali mengajar Sabtu 9 November 2020. Siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk Supriyani. Para siswa pun menangis sembari memeluk Supriyani. Tidak cuma murid, para guru turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun di saat yang bersamaan puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu himne guru. Para siswa juga menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu ditulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Surat keputusan yang beredar ini diketahui institusi Polri telah mencopot Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanitreskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Oke, kita berjumpa dengan LSM Forum Pos Kesehatan. Kami mengucapkan selamat bahagia bagi para pemirsa dan penonton dan listeners yang baik hati. Kudoakan sehat walafiat, bahagia dan umur panjang. Oke, untuk saat ini kami akan membawakan tema yaitu jangan menghukum Supriyani. Bisa muncul itu street justice, pengadilan oleh rakyat. Jadi rakyat akan bergejolak. Maka dari itu, mengapa kami memberikan statement itu? Karena Supriyani itu adalah guru yang baik hati, yang tidak pernah berbuat kesalahan dalam proses belajar mengajar. Dan kedua, dia adalah guru yang sudah lama mengabdi pada bangsa negara selama 16 tahun. Ketiga, dalam gaji yang tipis 300.000 dia tetap setia, tidak merasa mengeluh. Itulah kebaikan Ibu Supriyani sebagai guru honorer yang baik hati. Sangat disesalkan bila Ibu Supriyani sampai ditahan di kejaksaan selama 7 hari. Bayangkan, hanya masalah diduga sapu lebu tahanan seminggu. Itulah nasib Guru Supriyani sarjana pendidikan. Kami mengamati selanjutnya hal itu adalah suatu bentuk ketidakadilan dan bentuk tidak punya kemanusiaan dan tidak menjunjung nilai-nilai moral kebenaran. Apalagi itu sudah banyak pengamat hukum yang mengatakan bahwa kasus Supriyani itu tidak perlu diunggahkan dalam persidangan. Karena apa? Tidak terbukti, tidak ada scientific crime investigation. Dan kedua, itu tidak diakui oleh Supriyani. Supriyani merasa tidak melakukan. Dan bukti forensik tidak ada, bukti saksi ahli. Saksi ahli juga membuat statement hal-hal itu adalah tidak ada banyak kejanggalan dalam proses persidangan. Maka kalau hakim nantinya akan menghukum Supriyani akan jadi polemik, terutama untuk rakyat dan terutama street justice, yaitu pengadilan rakyat, yaitu yang bila ada suatu pelaku kejahatan, rakyat yang akan bergejolak, rakyat yang akan mengadili. Inilah justice
street justice. Dan itu jelas, saya yakin, dan itu adalah kasus Supriani itu adalah ada rekayasa dan saksi palsu. Hanya rekayasa dan saksi palsu. Maka jangan menghukum Supriani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dan Sultra, Sulawesi Tenggara. Itulah. Kita lihat secara oriented justice system. Dalam suatu keputusan dalam hakim itu harus ada 4. 1, pengakuan. Bu Supriani sudah jelas tidak mengaku. Karena tidak melakukan, dan saat itu dia mengajar di kelas 1B. Sedangkan ada kelas 1 di SD Negeri 4 itu ada 1B, 1A. 1A yang mengajar Ibu Lilis. Dan yang menjadi korban diduga dipukul itu kelas 1A yang namanya Dava putra Bapak Aibda Wibowo Hasim, juga sebagai polisi. Dan dalam prakteknya itu saat itu tanggal 24 April 2024 dari kesaksian kepala sekolah dan kesaksian para guru tidak ada kejadian. Kalau ada kejadian biasanya itu langsung dibawa ke ruang DC atau ruang kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Ternyata saat itu tidak ada kejadian, jadi kan aneh. Jadi tanggal 24 April 2024 itu kepala sekolah dan guru tidak menyatakan ada kejadian itu. Ibu Supriani ngajar di kelas 1B, itu kan yang aneh. Dan juga tidak ada saksi yang melihat. Padahal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, saksi itu ada, tapi di situ saksi tidak ada. Saksi itu ada pasalnya juga. Jadi yang dianggap saksi itu harus melihat, mendengar, merasakan. Itu tidak ada. Jadi secara pengakuan Ibu Supriani tidak melakukan itu benar. Yang kedua, dalam bukti itu kalau dalam pasal 183 KUHP itu hakim bisa memutuskan suatu perkara bila ada 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti di sini tidak ada. Sudah dari pernyataan saksi ahli forensik Dr. Raja Alfa dari Rumah Sakit Bayangkara bahwa luka yang ada pada anak yang korban itu bukan karena pukulan sapu Supriani. Ini jelas dari dokter ilmiah, dokter yang artinya tahu ilmu hukum dan dokter forensik bisa dipertanggungjawabkan. Supriani itu tidak memukul dan tidak membawa sapu itu karena lukanya bukan sapu. Itu sudah pasti. Jadi secara forensik bukti forensik tidak ada, dan no STI, scientific crime investigation juga tidak. Jadi kurang kuat atau tidak kuat sama sekali. Kemudian dalam saksi sudah, pengakuan sudah, bukti sudah, tunjuk ahli. Ahli itu ada 3 yang sudah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulu, yaitu ahli psikologi forensik seperti siapa itu? Bapak Reza Indragiri menyatakan ada kejanggalan dalam kesaksian anak berbeda. Ada yang menyatakan jam 8.30, ada yang menyatakan jam 10, ada yang tidak tahu. Berarti itu
tidak valid, validitasnya tidak ada. Dan itu secara hukum KUHAP saksi anak tidak bisa menjadi saksi karena anak itu belum dewasa, belum di atas 18 tahun dan tidak bisa disumpah dalam pengadilan. Jadi dari saksi aja sudah tidak pas dari anak. Jadi menurut Kusno Duwasdi kalau saksi anak itu gugur dalam persidangan. Karena itu statementnya Bapak Kusno Duwasdi selaku Bareskrim mantannya mengatakan itu saksi anak gugur karena tidak bisa disumpah dan di bawah usia 18 tahun. Dan dari 3 saksi, Dr. Raja Alfah Widya Aswara menyatakan itu. Jadi luka dari korban anak itu bukan karena sapu, tapi benda lain. Dan ini sudah saksi ahli forensik yang kuat dan punya validitas. Kemudian para ahli seperti psikologi forensik Bapak Reza Indragiri, juga Bapak Kusno Duwasdi mantan Bareskrim, ini sudah kuat, maka jangan menghukum Supriyani. Dan juga sudah baik dengan keputusan jaksa yang menyatakan bebas, dituntut bebas oleh jaksa dalam persidangan ke-6 ya, bahwa Supriyani dituntut bebas. Itu sudah baik, hanya sayangnya tuntutan bebasnya masih awal, artinya dianggap Supriyani masih melakukan tindak pidana. Jadi tuntutan bebas yang betul bebas itu kalau menurut aturan Undang-Undang Kejaksaan nomor 24 tahun 2021, kalau memutus bebas ya harusnya jaksa minta maaf atau jaksa memutuskan bebas disertai tanpa atau tidak terbukti, itu yang valid, artinya menyenangkan, putusan yang tegas, ya tidak, ya tidak. Tapi kalau ini masih ambivalen, artinya masih kontradiktif. Dan mudah-mudahan nanti dalam persidangan berikutnya Guru Supriyani SPD Sarjana Pendidikan selamat dari vonis hakim dan tidak dihukum. Ini statement kami, dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.